Halo semuanya, perkenalkan saya Jamilatun Humairah, biasa dipanggil Mila. Saya sebagai pengajar MIPA level 4. Kita dari ini akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan materi cerita rakyat. Apa sih yang Anda ketahui tentang cerita rakyat? Mungkin kalian sudah pernah berkunjung ke berbagai wilayah Indonesia yang ada. Dan bagaimana sih kalian bisa menceritakan sebuah cerita yang ada di sana? Mungkin kalian sudah ada yang mengetahuinya. Nah, mungkin apa sih cerita rakyat itu? Jadi, cerita rakyat itu cerita yang berasal dari masyarakat pada zaman dulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut. Cerita tersebut dikenal oleh banyak masyarakat, dikenal oleh banyak orang, dan akhirnya bisa terkenal luas sampai ke seluruh Indonesia. Di setiap daerah memiliki cerita rakyatnya masing-masing dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Di negara kalian mungkin juga memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Dari kalian mungkin apakah ada yang tahu cerita rakyat yang ada di Indonesia? Nah, jadi cerita rakyat yang pertama nih, ada contoh dari cerita rakyat Raja Empat dan Telur Naga. Nah, cerita rakyat ini berasal dari daerah Papua, daerah yang berasal dari yang ada di Indonesia. Dengan keindahan alamnya yaitu tempat wisata ada Raja Empat. Mungkin dari kalian pernah berkunjung? Ada yang pernah berkunjung? Nah, dari wilayah Papua, Raja Empat ada kisah dari cerita rakyatnya, yaitu berkisah tentang cerita rakyat yang adanya wanita yang menemukan telur naga dan 4 telur tersebut menetas, kemudian muncullah seorang raja, 4 raja, dan raja tersebut berkuasa di daerah Raja Empat, yang sekarang menjadi tempat wisata eksotis yang ada di daerah Papua. Yang kedua, gambar 3 yaitu ada gambar ini. Apakah ada yang tahu ini cerita rakyat apa dan berasal dari mana? Itu cerita bawang merah bawang putih dari Riau. Betul sekali ya, ini adalah cerita rakyat bawang merah dan bawang putih yang berasal dari Riau. Mungkin dari Elina bisa menceritakan terkait cerita rakyat terkait judul ini, bawang merah bawang putih, yang kamu ketahui. Bercerita gadis baik dan gadis jahat, terus juga ada ibu tiri yang jahat. Jadi cerita rakyat bawang merah dan bawang putih ini berkisah terkait 2 perempuan, gadis bawang merah dan bawang putih, dan 1 ibu tirinya yang tidak adil terhadap anak perempuannya. Jadi ibu tirinya lebih menyayangi dari bawang merahnya dibandingkan dengan bawang putih yang memiliki kebaikan hati yang luar biasa. Dan dari sifat mereka terkait ibu tiri dan bawang merah memiliki sifat yang tamak dan berbuat semena-mena terhadap anak perempuannya yang berhati baik, berhati mulia, dan selalu tamak terhadap apa yang mereka miliki. Cerita ini berasal dari Riau. Yang selanjutnya ada cerita satu lagi. Ini gambar cerita apa? Ya, benar sekali. Cerita Ini Timun Mas. Cerita Timun Mas. Benar sekali, yang diucapkan oleh Dev dari daerah Jawa Tengah. Kamu pernah berkunjung ke Jawa Tengah? Ke Borobudur. Oh, ke daerah Borobudur. Ya, salah satunya dari Borobudur. Saya bermain dan berwisata di sana. Kamu belajar di sana dan mengunjungi tempat wisata tersebut. Ya, salah satu dari Timun Mas dari Jawa Tengah. Benar sekali. Timun Mas menceritakan terkait gadis yang berasal dari dalam timun, dan ada seorang raksasa yang ingin mengambilnya. Cerita tersebut memiliki banyak sekali pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita rakyat yang sudah kita pelajari. Nah, dari kalian semuanya, mungkin kalian mengetahui salah satu dari cerita rakyat yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa menceritakannya secara singkat
dan menurut pemahaman kalian. Kalian bisa bertanya kepada teman kalian memiliki kosakata cerita dari mana dan bisa menceritakannya secara bergantian selanjutnya dan sampai setelah. Sebelum kita melakukan praktik berbicara, bercerita terkait cerita rakyat yang ada di Indonesia yang kalian ketahui, saya akan menayangkan beberapa video jenis-jenis cerita rakyat. Kalian bisa menyimaknya dengan seksama untuk mengetahui apa saja dan bagaimana cerita tersebut berasal. Baik, saya akan bercerita mengenai cerita Danau Toba yang saya ketahui. Saya pernah berkunjung ke daerah sana, yaitu dikenal dengan Danau Toba. Ada bunda yang sedang menceritakan tentang keluarga Toba, istrinya, dan seorang bernama Samosir. Cerita tersebut merupakan cerita seorang petani yang daerah Sumatera Utara yang hidupnya sebatang kara. Mereka menggarap sawahnya terus suatu ketika si Toba untuk pergi memancing di dekat rumahnya mencari ikan untuk makan. Nah, berbekal dengan umpan untuk ikan, si Toba ke sungai. Dia selalu semangat mencari ikannya. Tiba-tiba saya ingat cerita tersebut ada berbicara dengan ikan. Terus dia membawa pulangnya. Si ikan tersebut minta tolong bisa berbicara. Tapi ternyata itu ikan jelmaan. Akhirnya Toba tersebut menyelamatkan wanita si ikan dan mereka menikah. Tapi dia punya syarat untuk menikahinya. Tidak boleh menyebutkan asal-usul istrinya dari mana. Setelah itu dia harus berjanji. Dan jika melanggar maka akan ada sebuah kejadian tidak baik yang akan menimpa dia. Setelah menikah dia punya anak bernama Samosir. Anak tersebut tumbuh besar dan tiba-tiba Samosir ketika sudah besar membuat Toba marah dan murka. Akhirnya suatu ketika makanan yang dimakan oleh ayahnya Samosir, dia tertidur di gubuknya. Kemudian setelah tidur, anak dan istri dari Toba menghilang. Air meluap sangat besar dan tinggi sehingga menimbulkan percikan air yang sangat banyak, menyemburkan mata air yang deras sehingga menyebabkan terjadinya Danau Toba. Danau Toba tersebut ada pulau di tengahnya yang melambangkan Samosir, yaitu Pulau Samosir dari anak dari si Toba. Seperti itu cerita yang saya ingat.
sedikit lupa, tapi ya itu, semoga benar. Good! Terima kasih telah mengikuti pembelajaran BIPA pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat. Dan sampai berjumpa kembali di pertemuan pembelajaran BIPA selanjutnya. Terima kasih. See you.